sebenarnya yang selalu membedakan dalam setiap proyek dalam konteks adaptasi adalah ya ceritanya beda. Kemudian yang menjadi tantangannya bukan karena bentuknya beda lalu jadi gimana, tapi saya selalu percaya kalau mau adaptasi tujuannya bukan melihat filmnya secara seriesnya atau apapun mediumnya secara bentuk lalu gimana nerjemahinnya ya. Tentu itu ada dalam teknik film, tapi yang paling pertama selalu dicari adalah isi hati dari pencerita originalnya apa ya, supaya kalau saya pindah alih medium kan, saya semoga tidak mengkhianati gitu atau membawa meleset dari tujuan utama. Jadi selama nonton tuh berusaha mengerti isi hati mendiang Mas Wendo, kenapa beliau membicarakan tema ini dengan cara ini gitu. Dan setelah mendapatkan isi hatinya, ya sisanya udah tinggal teknis saja bagaimana menerjemahkannya menjadi dalam medium film panjang. Tentu saja ada adjustment karena masalah-masalahnya sudah terjadi di era modern. Tapi kemudian yang memfilter ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru yang lahir adalah apakah ini sejalan dengan isi hati yang sudah ditemukan dengan cara membaca apa yang ditulis sebelumnya. Jadi pengembangannya tetap pada gravitasi tujuan utama dari awal cerita ini harus ada. Mungkin gini kali ya jadinya, aku jawabnya gini ya, perspektif aku terhadap Senex Generation. Aku ngerasa pada saat kalau aku secara pribadi nggak pernah nge-labelin diriku sendiri sebagai Senex Generation, tapi sesimpel rasanya, aku ingin memilih untuk bertanggung jawab terhadap keluarga aku. Pilihannya seperti itu. Karena banyak banget konteks yang bakalan muncul, konteksnya yang aku nggak tahu apa, aku cuma bisa berangkat dari aku. Kalau pilihan aku adalah memilih untuk melihat itu bukan sebagai sebuah beban, tapi melihatnya ya sebuah blessing. Kenapa jadi blessing gitu? Mungkin ini jadi hal yang bisa jadi kontradiktif kali ya. Tapi kalau buat aku sendiri, blessing kenapa? Soalnya aku jadi ada objektif di hidupku. Objektifnya adalah ngurusin orang yang aku sayangi. Untuk memilih, untuk punya perspektif aku mau menyayanginya dengan cara bertanggung jawab, itu pun prosesnya nggak langsung kayak oke, ini aku pengen ngurusin atas dasar sayang gitu. Bentuknya nggak langsung jadi begitu, tapi pernah ada rasa berat, pernah ada rasa kadang-kadang pengen jadi sendiri aja, pernah. Tapi mungkin pilihan yang muncul adalah karena permasalahan sebenarnya tuh buat aku bukan uangnya, komunikasinya. Aku jadi susah banget berkomunikasi dengan orang yang aku tanggung. Rasanya jadinya begitu. Jadi yang pengen dibenerin bukan masalah finansialnya, tapi yang pengen dibenerin adalah kenapa aku jadi susah banget ngobrol pada saat aku udah ngurusin. Jadi kayak begitu. Like aku sih mungkin ke situ kali. Soalnya aku gak pernah mau nge-labelin diriku sendiri sebagai Senex Generation. Soalnya aku secara pribadi jadi muncul rasa kasihan terhadap diriku sendiri. Sementara itu nggak merubah keadaannya. Kalau aku sih kayak gitu. Ayo yang lain, kenapa nggak ngomong aja? Diwakili tuh. Kalian ini. Saya nggak pernah lihat orang jawab tepuk tangan doang. Betul. Nanti ditulis loh di blok. Iya, blok. Kasih lain Untuk apa benar Ros? Blok. Halo, atau mati? Sama. Nah, itu gimana lihat? Lihat. Sebenarnya cukup kompleks sih. Aku tuh berapa kali talk sama Ciko, kalau aku kayak diputar gitu. Kayak persepsinya tuh even setelah syuting tuh kok berubah-ubah terus ya. Kayak aku bisa memaknai sandwich itu jadi berbeda terus. Even sekarang aku posisinya jujur sedang memaknai, kayak aku masih di proses itu. Aku belum di proses yang aku udah tahu sandwich Indonesia itu seperti apa dan langkah apa yang mau aku lakuin. Tapi per konteks intinya aku seperti Koko gitu. Aku juga menanggung keluarga gitu, punya responsibility itu gitu. Dan tapi so far yang aku rasain selama nonton film ini tuh jadi apa ya? Aku merasa ternyata aku punya pilihan dan ternyata dengan aku udah aware dengan itu, aku punya pilihan. Langkah selanjutnya adalah sebenarnya bisa dikomunikasiin gitu. Ternyata komunikasi mengenai hal-hal tabu ini tuh bisa kok dilakuin gitu. Dan aku rasa mungkin itu yang akan aku lakukan sih. Tapi masih proses sih. Cuman betul, bukan beban.
berkorban, tapi nggak bisa bohong karena tetap banyak pengorbanan juga. Jadi rasanya kayaknya nggak bisa kompleks. Jadi kayaknya, tapi intinya yang aku benar-benar ambil dari film ini adalah ternyata namanya berjuang tuh nggak cuma satu orang, kan yang mau bareng-bareng bukan cuma satu orang, kan semuanya pengen bareng-bareng, tapi kenapa yang berjuang tuh cuma satu gitu. Jadi kayak rasanya semuanya bisa berjuang dengan caranya masing-masing. Iya, dijepit. Dijepit. Dan kayak tadi Ciko bilang, outputnya kadang-kadang jadi self-pity kalau maknanya gitu ya. Kadang-kadang kita nggak pernah bilang bahwa definisinya jadinya dijepit, padahal orang yang jadi tanggungan aja mungkin punya pikirannya nggak mau ngejepit, sungkan gitu. Tapi kok udah di label dijepit ya, padahal dia bukan mau jepit, cuman bingung mau komunikasiin itu gimana gitu maksudnya, karena kesungkanan dan lain-lain. Bener. Apakah ini kan tadi ada enggak kok, itu semua udah sangat melengkapi. Mungkin emang semuanya proses ya, tapi justru itu malah harusnya kita tuh bersyukur karena kita diberikan kemampuan untuk bisa menanggung keluarga sampai banyak. Melihat tanggung jawab bukan sebagai beban, tapi kesempatan untuk mencintai. Iya, selalu mencintai. Ya. Mungkin karena aku belum menguasai hal itu gitu, jadi kayak merasa mungkin belum ada experience di situ, jadi kayak merasa belum bisa menyampaikan apa yang cuman aku rasanya juga kalau misalnya saya mungkin nggak merasa beban juga, karena emang akunya supaya bahagia bareng-bareng juga, jadi bukan beban tapi lebih merasa karena aku sayang aku akan nangis sendiri. Aku mau nambahin dikit teman-teman, tambahannya adalah maksudnya aku balikin ke filmnya ya, film Satu Kali Lipunan. Sebenarnya aku secara pribadi sebagai seorang aktor pengen semua yang nonton bukan yang mau memaksakan perspektif ini, tapi pengen, aku tuh berharap teman-teman yang nonton bisa dapat apa yang aku dapetin dari film ini, experience-nya apapun itu bentuknya gitu. Ada yang keluar malahan bisa jadi salah satu teman cerita experience-nya malah dia bukan relate ke dirinya sendiri tapi ke pasangannya dia, udah ngelewatin apa aja gitu maksudnya. Jadi sebenarnya perspektif ini apakah jadi paling benar belum tentu, karena setiap orang kan konteks keadaannya berbeda-beda gitu, dan bukan mau memaksakan hal ini, kita cuma mau bercerita perspektif dari kami, dari udah yang Mas Andi udah bikin, yang kita semua udah bikin gitu, kita mau take-nya dari sini. Apakah berbeda dari Rijab? Iya berbeda, tapi nggak berbeda jauh, ada sedikit adjustment. Apa? Ya kalau mungkin director gitu ya, kayak masih boleh ini dibuat. Kadang-kadang rasanya kan kayak mungkin patung gitu, kayak kita rasa udah oke nih, terus tinggal bentar lagi. Iya gitu. Jadi ada, tapi sangat minor. Mungkin curiganya malah mungkin agak sulit dibedain, ada adjustment. Terus apakah damage-nya dengan terlalu cuma seperti apa? Kalau secara experience menonton, reaksi emosi nontonnya, kalau berdasarkan screening yang sudah dilakukan, jadi jawabannya berdasarkan apa yang udah dilihat reaksi penonton, kayaknya memang lebih emosional nontonnya gitu. Kayaknya begitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau jumlah penontonnya makin luas, apakah semua begitu, belum terbukti. Nanti lihatnya tanggal 23. Dan memang waktu dari bikinnya, kalau boleh sejujur-jujur, nggak pernah mendesain untuk akan kubuat kalian, nggak pernah gitu. Benar-benar mau dapat ini terus pengen berbagi cerita aja gitu. Itu kenapa dalam proses nulis, reading, shooting, kadang-kadang saya sendiri nangis gitu. Dan saya pribadi paling malu kalau nangis bikin proyek sendiri. Kesannya kan narsis banget gitu, saya kan nulis gitu, direct, mereka ada tuh adegan cut, hapus air mata gitu, ada lagi action, astrada saya hilang, pas sudah cut, kenapa kamu pergi, adegan itu emosional, saya nggak bisa lihat gitu, jadi nggak ada desain untuk attack something dari awal gitu, tapi itu kayak terjadi begitu aja, karena dari awal kita follow gimana mau bercerita setulus-tulusnya gitu. Satu Kakak Lipunan kan ditulis 6 bulan, secara teknis fase developmentnya 6 bulan, maksudnya 6 bulan itu sebelum pemainnya berkumpul di kantor untuk mulai ini itu 6 bulan duluan.
tapi ya selama ini masih nulis, jadi mungkin total hampir 9 bulan nulisnya, proses nulis. Kenapa pilih lagu Sal? Terima kasih buat Sal juga yang ngizinin lagunya ada bersama dengan film ini. Sal itu dari orangnya sampai lagunya, dari warna suaranya, cara pilihan Sal menjiwai cara dia bernyanyi, lirik, aransemen, entah kenapa satu frekuensi sama keseluruhan filmnya, jadi cocok sekali. Jadi bahkan ada 3 lagu di dalam gitu, saking inline-nya semua rasa dan cara film ini melihat makna keluarga. Jadi kayaknya nggak ada alasan buat nggak milih Sal, dan bersyukur sekali Sal juga balik memilih kita untuk mau lagunya ada di situ. Setelah tadi dengar Mbak bilang di Wikipedia 33 episode, kayaknya kita jadi nggak tahu pasti berapa jumlah episodenya sih, tapi yang saya dapat 60 malah 64 gitu, dan udah nonton semua. Gimana cara milih plot mana yang mau dijadikan, pakai, saya selalu membayangkan tuh ada magnet yang besar sekali untuk milih, nyari apa yang nempel jadi cerita secara utuh gitu. Nah, magnet yang besar itu tadi yaitu isi hati Mas Wendo. Mau apa sih beliau saat itu begitu udah ditangkap, diadopsi jadi isi hatiku juga. Sejak saat itu milih mana yang masuk jadi udah termasuk proses yang nggak sadar. Ada proses yang tadi kalau udah nonton, saya juga pas udah proses QC terakhir gitu, adegan ini dari mana yang unik juga ya. Malah sempat kayak gini, dialog dalam kepala gue, kok saya bisa kepikiran bikin adegan gini ya? Oh, ini tuh ada di episode sini, baru nyadar gitu. Jadi kayak jadi begitu. Ini obrolan dengan Mas Wendo waktu bikin Keluarga Cemara 1. Mas gimana, khawatir nggak IP-nya dibikin lagi nggak? Saya takut sama sekarang. Kalau Mas Wendo gini, saya Keluarga Cemara dan saya juga Mas Wendo akan ngomong yang sama dengan Mas Kakak itu tuh kayak anaknya dia lahirkan, dibesarkan, dia besarkan. Hari ini dia mau menikahnya sama Yandi gitu. Nah, saya udah kenal Yandi kayak apa, nah itu pernikahan mereka kayak apa, yuk biar mereka jalan gitu. Jadi malah Mas Wendo yang dengan analogi itu dulu atau gimana, Mas Wendo adalah orang yang kayak, iya saya udah kenal visimu, ya udah kamu jalanin aja pernikahanmu dengan anakku ini gitu. Aku udah kayak jangan jadi beban meneruskan rumah tanggamu seperti rumah tanggaku dulu dengan anak ini, analoginya gitu. Jadi itu membuat saya kayak Mas Wendo seperti itu ya. Jadi memang akhirnya jadi nggak nyari ke sana gitu, benar-benar fokus sama anaknya gitu, yang dipercayakan untuk diterima. Terus saya lagi pertama, tepuk tangan dulu. Enak diem. Bisik banget. Apa tadi pertanyaan? Pengalaman baru. Pengalaman dari kan udah pernah film drama. Nah, bedanya sama di Satu Kakak ini apa bedanya? Dijawab dulu aja Kak. Jawab dulu aja ya. Boleh nggak? Iya, Mama Kak begini ya. Oke, Freya. Gimana? Apa bedanya Freya? Ini film keberapa kamu? Kedua. Nah, yang perbedaan. Sebelumnya. Saya sampai kamu dua-duanya boleh saya ngomong aja. Jadi kan di sini porsi kamu lebih banyak. Bagaimana rasanya perbandingannya? Dan akhirnya filmnya berdrama. Mungkin karena ini film drama keluarga pertama bagi aku, jadi banyak banget yang aku pelajari, banyak banget yang aku ambil juga dari prosesnya, termasuk gimana caranya untuk bisa berkomunikasi lebih baik dengan keluarga. Karena aku bukan anak yang terbiasa bilang sayang ke keluarga gitu. Iya, love language-nya bukan seperti itu. Aku punya cara yang lebih beda gitu. Bukan dari lisan, tapi aku lebih suka aksi. Iya. Benar. Tapi semenjak bergabung di Satu Kakak Kecamatan ini, aku jadi bisa mencari gimana ya caranya untuk berkomunikasi sama adik-adik aku, karena kan Nina di sini juga punya adik ya, punya kakak juga, jadi memposisikan gimana ya kalau jadi adik punya kakak itu apa sih yang seorang adik mau terhadap kakaknya. Jadi aku bisa lebih mengerti perasaan adik aku juga yang sebelumnya mungkin jarang ngobrol, jarang ketemu karena jadwal dan bagaimana perasaannya, perbedaannya,
beda sih kak. Kalau ini kan drama ya, kalau sebelumnya horor. Keren. Jadi beda banget. Kalau dibilang pressure mungkin pressure kali ya, walaupun aku udah terbiasa di depan kamera juga karena pekerjaan yang lain, tapi rasanya di depan kamera dan tidak berinteraksi sama penonton secara langsung itu beda gitu sama di perform di atas stage gitu. Jadi pressure-nya jauh lebih besar karena maksudnya lebih banyak, tapi aku merasa senang karena semua di sini bantuin aku juga. Rasanya beban yang aku rasain di awal itu berangsur-angsur berkurang karena di sini beneran kayak keluarga gitu, jadi rasanya gak dipaus. Kayak ya udah pure aja, kita sama keluarga, kita beneran sayang apapun yang terjadi di set, sama kita sedekat itu. Eh.